Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menganalisis data dan mengolah data menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada beberapa data yang akan kita analisis dan juga soal-soal yang akan kita kerjakan. Langsung saja kita ke soal yang A. Hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Ini kita pakai rumus sama dengan countifs, pakai S ya teman-teman, karena datanya lebih dari satu. Kemudian buka kurung, klik kolom departemen ada di G, titik koma, klik legal, titik koma, klik kolom job stratification, kolom W, titik koma, lalu klik yang kepuasannya paling tinggi, itu di angka 5, kemudian titik koma, klik kolom stres, ada di M, kemudian titik koma, klik tingkat stres yang paling tinggi, itu angka 1. Ini. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Ini hasilnya 25. Kemudian lanjut ke soal nomor B. Gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Nah, di sini saya mau pakai dua cara. Yang pertama pakai rumus sama dengan unique. Buka kurung. Klik kolom marital status, kolom D, tutup kurung, lalu enter. Kemudian tambah kolom rata-rata di sini. Jadi saya buat tabel biar rapi. Dan kita cari rata-ratanya dengan rumus sama dengan average if. Buka kurung, klik kolom marital status, kolom J, titik koma, lalu kita kembali ke tabel yang kita buat tadi, klik single, titik koma, lalu klik kolom experience, kolom F, tutup kurung, lalu enter. Kemudian ini hasilnya udah keluar, lalu kuisornya kita tarik ke bawah, nanti akan otomatis terisi sendiri. Nah, kemudian pakai cara yang kedua, itu pakai pivot table. Blok kolom yang akan kita pivot table. Nih, kemudian klik insert pivot table. Kemudian checklist existing worksheet, lalu cari lokasinya mau ditaruh di mana. Saya mau taruh di sini. Kemudian klik OK. Marital status kita taruh ke rows. Kemudian yang experience kita taruh ke values. Nah, karena ini masih sum, kita rubah menjadi rata-rata. Ini kita klik. Pilih value fit setting. Kemudian klik average. Lalu OK. Nah, ini hasilnya udah keluar. Hasilnya sama ya teman-teman. Mau pakai rumus unique atau pivot table hasilnya sama. Kemudian yang ditanyakan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi. Yang tertinggi di sini. Tertinggi ada di widow dengan nilai 19. Dan pengalaman terendah ada di sini. Terendah ada di single dengan nilai 5,89. Lanjut soal yang ke C.
Lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Nah, ini caranya sama seperti soal B tadi. Kita pakai yang sama dengan unique dulu. Unique. Buka kurung, lalu klik kolom job level, jadi kolom E, tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita tambah kolom work-life balance di sini, dan ditambah kolom physical activity hours di sini. Kemudian saya buat tabel biar rapi. Kemudian kita cari rata-ratanya sama yang WLB dulu sama dengan average if, buka kurung, klik kolom job level, kolom E, titik koma, lalu kita kembali ke tabel yang kita buat tadi, klik junior, titik koma, lalu klik kolom WLB. WLB ada di E, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini sudah. Kemudian visornya kita tarik ke bawah. Kemudian cari yang physical activity hours sama dengan average if, buka kurung, klik kolom job level, kolom E, titik koma, kemudian kita klik junior, titik koma, lalu klik kolom physical activity hours, kolom K, lalu tutup kurung dan enter. Ini kita visornya kita tarik ke bawah. Nah, sudah. Kemudian pakai yang pivot table. Kita blok data yang mau kita pivot table. Kemudian klik insert, pilih pivot table. Checklist existing worksheet, lalu kita cari lokasinya mau di sini, kemudian OK. Job level kita taruh ke values. Kemudian WLB kita taruh ke job level kita taruh ke rows. WLB kita taruh ke values. Physical activity hours kita taruh ke values. Ini masih sum, maka kita ubah menjadi rata-rata. Ini kita klik, pilih value fit setting, lalu klik average, OK. Kemudian yang kedua juga klik value fit setting, pilih average, lalu OK. Nah, ini datanya udah terlihat, hasilnya sama. Kemudian yang ditanyakan rata-rata WLB tertinggi. WLB tertinggi itu ada di ini ya, Sewangu. Tertinggi di sini. Kemudian physical activity hours tertinggi itu ada di sini. Jadi rata-rata WLB tertinggi ada di mid dan rata-rata physical activity hours tertinggi ada di late. Kemudian lanjut ke soal yang D. Buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X
dengan setiap batang dibagi berdasarkan kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Ini kita pakai pivot table. Kita plug dulu data yang mau kita pivot table. Katanya. Kemudian kita klik insert, pilih pivot table, lalu klik exiting workshop, lalu kita pilih lokasinya mau di sini, kemudian OK, kemudian departemen taruh ke row, job level taruh ke kolom, dan values. Nah, oke, udah jadi. Oke, kemudian kita buat diagramnya. Klik insert, recommended cut, pilih kolom diagram yang kedua, dan klik OK. Dan ini saya taruh ke bawah, disesuaikan aja mau ditaruh di mana biar kelihatan. Dan karena ini data-datanya belum lengkap, belum ada judul sama data label juga, maka kita tambah dulu. Ini kita klik tambah. Checklist data sama data label. Kita beli judul dulu. Jumlah karyawan pada departemen dan job level. Nah, karena ini diagramnya nggak bisa dibaca, maka kita bisa sesuaikan, kita bisa besarkan. Saya besarkan dulu, biar kelihatan, biar bisa kebaca. Nah, ini sudah cukup. Nah, ini teman-teman itu kita bisa ubah juga, bisa ubah-ubah seperti warnanya atau stylingnya. Kalau saya mau ubah ke stylingnya ke ya ini aja. Oke, udah. Kemudian nah, dari diagram ini kita lihat bahwa jumlah karyawan yang paling tinggi itu ada di sini ya, IT. Kemudian kalau jumlah karyawan yang paling rendah itu ini ya teman-teman, HR. Jumlah karyawan terendah gitu aja. HR. Kemudian ini kita juga bisa lihat kalau ini yang paling atas ini itu senior. Nah, ini itu paling mendominasi yang lebih banyak di semua departemen. Jadi job level senior, level senior paling mendominasi di semua departemen.
Kemudian, ini kita lihat yang paling bawah. Nah, ini itu yang ini ya, yang terang. Nah, ini relatif paling sedikit. Job level income relatif paling sedikit di semua departemen. Kemudian lanjut soal yang E. Nih. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Nah, ini kita melakukan uji beda. Kita blok kolom have out sampai job specification, lalu klik data, kemudian klik filter. Lalu ini kita filter yang false dulu, kemudian oke. Lalu bagian job specification kita blok dan copy. Shift central tanda ke bawah, lalu shift central sih. Kemudian kita tempel di sini. Ini yang false. Kita cari yang true. Ini kita ganti yang true. Oke. Kemudian ini kita job specification kita blok lalu copy. Lalu ini kita kembaliin dulu seperti semula biar datanya tidak ada yang hilang. Kita tempel sini. Ini yang true. Saya buat bentar, ini sudah itu. Kemudian kita jangan lupa ini, tadi kan ke filter, kita hapus dulu filternya. Kemudian saya mau buat kolom biar rapi. Kemudian kita klik data analisis. Kemudian kita cari yang t-test to simple assuming inequal variance. Lalu oke. Kemudian di variabel 1 kita blok yang job specification false. Ini kita blok. Kemudian yang bagian variabel 2 kita pakai yang true. Ini kita blok. Lalu oke. Kemudian checklist label dan output range. Nah, kita pilih lokasinya untuk menaruh hasilnya di sini. Lalu oke. Nah, ini hasilnya udah keluar. Karena ini masih dalam bentuk general, belum number, kita ubah dulu. Klik number.
sampai kelihatan angkanya, lalu oke. Nah, ini jadi p-value-nya 0,0000 sekian. Jadi kalau 0,00 itu, kita lihat datanya, jadi ini kan kurang dari 0,05 maka ada perbedaan signifikan. Jadi di sini dapat perbedaan signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur. Oke. Kemudian lanjut soal yang ini. Lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Ini kita uji korelasi. Kita cari kolom workloads. Mana workloads ini? Kita blok copy. Dan kita copy. Kemudian kita tempel di sini aja. Di sini ya. Kemudian bagian job specification. Kita blok kemudian copy. Saya buat tabel dulu biar rapi. Kemudian kita klik data analisis, kita pilih yang correlation. Ini lalu oke. Ini kita input rank yang workload sama job specification, kita blok sampai bawah. Kemudian checklist label dan output rank. Kita pilih lokasinya di sini. Lalu oke. Nah, ini udah jadi. Jadi ini korelasinya minus. Jadi ini korelasinya minus 0,253. 0,253 jadi ini, jadi hubungannya lemah, tetapi dia minus. Terdapat
hubungan yang lemah, dan bersifat negatif karena berlawanan arah antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja. Nah, jadi ini kita sudah mengerjakan semuanya.